Mari boykot sticknya. Modusnya kan memang gitu, kita aja yang mudah dikadalin, pakai topeng ustadz atau kiai, ambil uang dari jamaah, digunakan untuk usaha di tempat lain. Aman, sederhana sebenarnya cara main penipu itu. Samalah kayak persoalan, yakinlah sengsara orang seperti itu. Intinya mari boykot yang berbau Mansur. Sejak bebek goreng selamat punya jam'an, ogah makan di tempat tersebut. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid. Harga satu warung stik Yusuf Mansur bisa kembalikan uang ratusan investor. Masih dari Thoibah TV, channel YouTube dari Pak Darso Arif Bakuama. Dan untuk ke depan ini kita akan banyak berbicara tentang warung stick and stick, teman-teman. Karena kenapa? Di sini saya ingin mengulik bagaimana Yusuf Mansur masih memiliki bisnis dan masih memiliki pendapatan yang besar dari bisnis kuliner yang dia jalankan bersama Jody Brotoseno. Yang mana di sini Yusuf Mansur adalah sebagai pemilik saham terbesar gitu di warung stick and stick. Kenapa kita bahas itu, teman-teman? Karena Yusuf Mansur selalu berulang mengatakan bahwa dia kesulitan mengembalikan uang para investor, dan dia selalu sulit untuk kemudian mengembalikan uang-uang dari para investor. Itulah alasan kenapa kami mengulik warung stick and stick, bahwa Yusuf Mansur masih punya bisnis yang sebenarnya berjalan. Yusuf Mansur masih punya aset yang besar, yang mana itu bisa kemudian digunakan untuk mengembalikan uang-uang dari para umat yang haknya belum dikembalikan sampai hari ini gitu. Yang paling sederhana adalah karyawan Paytren, teman-teman. Sampai hari ini hak mereka belum dikembalikan. Kemana tanggung jawab dari seorang Yusuf Mansur gitu? Di mana tanggung jawab dia? Padahal dia masih punya bisnis. Dia seolah-olah ingin berlari dari tanggung jawab. Dia seolah-olah tidak ingin orang tahu kalau warung stick and stick itu adalah bagian dari milik dia gitu. Warung stick and stick terus bebek goreng Haji Slamet itu adalah milik Yusuf Mansur juga gitu loh. Artinya kan dia masih punya omset, dia masih punya aset. Tapi kenapa begitu sulit mengembalikan uang jamaah? Gitu, begitu sulit mengembalikan uang umat, begitu sulit mengembalikan uang dari para investor, teman-teman. Mari kita simak video dari Pak Darso Arif ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Thoibah TV di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024. Saudara-saudara, dalam video-video saya terakhir-akhir ini saya selalu menghadirkan beberapa korban investasi dari Yusuf Mansur atau Jam'an Khotim Mansur. Mulai dari korban investasi Kaisa Al Mansur yang berjumlah puluhan orang dengan jumlah uang mereka sebesar 5 miliar sekian. Kemudian ada lagi Ibu Ilis Siti Rahmah yang menjadi korban dari investasi batubara tahun 2009. Nilai investasinya adalah 250 juta. Kemudian ada Irwan Suteja dan istrinya dari Kota Sumedang yang mengikuti investasi umroh merdeka dengan nilai hanya 7 juta. Nah, ini perumahan Kaisal Mansur. Sebentar ya, teman-teman, nanti kita lanjutkan. Ada salah satu narasumber yang juga korban dari perumahan Kaisal Mansur. Jadi kalau untuk perumahan Kaisal Mansur ini saya tidak menyebutnya investor, teman-teman, tapi calon pemilik rumah yang gagal. Jadi mereka sudah membayar sejumlah uang, tapi sampai hari ini unit rumah yang mereka harapkan itu tidak mereka terima. Unit rumah yang dijanjikan kepada mereka itu tidak mereka terima. Dan uniknya dalam kasus ini itu Yusuf Mansur muncul dan katanya mau men-take over. Dan ini bukan katanya, memang kata Yusuf Mansur. Ada rekaman suara yang mengatakan itu, yang Yusuf Mansur mengatakan sendiri akan men-take over kasus itu, yang membuat saya pribadi terheran-heran gitu. Ada apa Yusuf Mansur ingin men-take over ini? Dia beneran mau men-take over atau gini, apa alasan dia mau men-take over itu? Apakah memang dia benar terlibat atau bagaimana? Kan kita belum tahu pasti gitu. Ini masih digali gitu, alasan dia kenapa mau men-take over ini. Nah, sudah ada orang-orang yang ditransfer korban ini, sudah ada yang ditransfer uang, digantikan uang, karena kan katanya Jam'an dia mau, kata Yusuf Mansur, dia mau ngembali ini buat uang-uang DP dari para calon pemilik rumah yang tidak jadi pemilik rumah tersebut gitu. Namun kembali lagi seperti yang lain-lain, seperti kasus yang lain di mana Yusuf Mansur dari, misalkan nih ada korban perumahan Kaisal Mansur itu 100 juta gitu, udah menyetorkan duitnya 100 juta kurang lebih ya.
Yusuf Mansur hanya memberikan, baru mengembalikan selama beberapa tahun, itu kurang, nggak nyampe 10% teman-teman. Dan itu pun kurang lebih dia transfer 13 kali pernyataan narasumber tersebut gitu. Artinya ini kan seolah-olah kayak diduga kuat, seolah-olah ini kayak cuma ngulur-ngulur waktu saja, padahal kan dia masih punya warung steak and shake itu tadi gitu loh. Inilah maksud saya ke depan, inilah maksud dari perkataan saya di awal video. Saya mengatakan bahwa ke depan kita akan banyak berbicara tentang bisnis-bisnis di Yusuf Mansur gitu. Kami akan banyak mengulik bisnis-bisnis apa saja yang sampai hari ini masih dijalankan oleh Yusuf Mansur gitu, yang masih berjalan, yang masih kemudian ada hasilnya gitu, ada income-nya gitu. Karena apa teman-teman? Saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa Yusuf Mansur itu masih punya uang, Yusuf Mansur itu masih kaya gitu. Tapi kenapa sulit sekali bertanggung jawab, sulit sekali menemui para korban, sulit sekali mengembalikan hak-hak dari para korban yang belum dikembalikan sampai hari ini gitu loh. Ada banyak Hotel City, Flightran Umroh Merdeka, Tabung Tanah, batu bara gitu yang masih berproses gitu. Tapi kenapa sampai hari ini Yusuf Mansur susah untuk bertanggung jawab, sulit untuk bertanggung jawab? Paling minimal menemui korban saja tidak, teman-teman. Paling minimal datang di persidangan saja tidak, teman-teman. Pengacaranya pun tidak datang setiap kali persidangan digelar, teman-teman. Kadang datang, kadang enggak. Sulit sekali untuk bertanggung jawab, padahal dia masih punya banyak uang gitu. Dia sering membrandingkan untuk sedekah, tapi bertanggung jawab terhadap korban sulit sekali. Kemudian korban investasi Yusuf Mansur yang terakhir saya hadirkan di sini bernama Beni Murdiansah dengan nilai investasi menurut pengakuannya adalah sebesar 350 juta. Saudara-saudara, apakah akumulasi dari semua korban investasi yang tadi saya sebutkan itu, jumlah uangnya apakah memberatkan bagi seorang Yusuf Mansur? Saya rasa tidak sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah jumlah yang sangat kecil. Kita bandingkan saja dengan salah satu cabang rumah makannya yang dimiliki oleh Yusuf Mansur yang bernama Warung Steak and Shake. Saudara-saudara, kenapa Warung Steak and Shake yang saya bandingkan di sini? Karena selama ini kita tahu bahwa Yusuf Mansur dalam berbagai publikasi dia mengaku dan dia menampilkan bahwa rumah makan tersebut adalah milik dia. Bahkan dia selalu bersama dengan Jody Protosuseno, si pemilik merek Warung Steak and Shake ini, sehingga memberikan kita pemahaman bahwa rumah makan itu adalah milik Yusuf Mansur. Juga dari beberapa sumber yang saya percaya menyebutkan bahwa memang benar Warung Steak and Shake itu adalah milik Yusuf Mansur. Kemudian satu sumber saya juga, yakni Iqbal, yang sudah beberapa kali masuk di video saya ini. Dia pertama muncul pada Toibat Channel 2 tahun yang lalu, yang sudah di take down hari ini. Menurut Iqbal dan juga beberapa sumber yang saya percaya, setiap rumah makan Warung Steak and Shake itu lokasinya itu dibeli secara cash oleh Yusuf Mansur dan selalu berada pada jalan-jalan utama di setiap kota. Anda bisa bayangkan berapa uang yang digunakan Yusuf Mansur untuk mendirikan sebuah warung steak and shake. Kali ini saya mau hadirkan satu saja rumah makan warung steak and shake yang berada di Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Insinyur Juanda. Jalan ini adalah sebuah jalan protokol di tengah Kota Bekasi yang harga tanahnya di situ itu pada kisaran 50 sampai 70 juta per meter perseginya. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur untuk membangun satu warung steak and shake saja. Jika dibandingkan dengan jumlah uang investasi yang saya sebutkan tadi, orang-orangnya atau korban-korbannya, maka jumlahnya sangat kecil sekali. Saudara-saudara, pada video berikut ini saya akan menghadirkan bagaimana pemandangan warung steak and shake di Bekasi. Kemudian saya kembali menghadirkan Iqbal. Iqbal adalah teman dari Jody Protosuseno dan Yusuf Mansur sendiri. Video ini adalah video yang sudah pernah saya tayang pada Toiba Channel 2 tahun yang lalu dan juga di Toiba TV ini setahun yang lalu. Iqbal akan bertutur kepada kita bagaimana dan apa warung steak and shake, juga bagaimana
Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno membangun rumah makan ini. Iqbal tentu saja bukan nama sebenarnya. Karena itu, saudara-saudara para pemerhati Toiba TV yang ingin mengetahui dengan jelas identitas Iqbal, siapa dia, maka boleh hubungi saya di nomor WhatsApp yang ada, dan insya Allah saya akan menginformasikannya. Saya juga nanti pada video-video yang akan datang, jika ada korban investasi yang saya hadirkan di sini, saya tetap akan menghadirkan gambaran tentang warung Stick and Shake, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Mansur sesungguhnya mampu dan bisa mengembalikan investasi orang-orang yang telah berinvestasi dengan dia. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan kita bertemu pada video-video yang akan datang. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, saya berada di Jalan Sidur Juanda, salah satu jalan protokol di Kota Bekasi. Ini ada warung Stick and Shake. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini, Pak. Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak. Warung steak itu premium namanya The Obong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh, Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Tapi ya tadi itu, dengan duitnya itu juga yang disikat kan. Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung stick di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung stick di mana-mana. Ya. Itu namanya saya memfitnah Jody. Ya saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung stick itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh Pak, katanya memang, bukan katanya, konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh, Beli cash. ya tahu beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh Pak, Ya. di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu, kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu, kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging, cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup. Itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari Jody, karena ilmu dari saya yang saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaan ini Jody atau si Jam'an ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi? No. Apa coba? Coba dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, Bos. Dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu itu iyalah, jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000. Ya. Dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga ente dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Ya itu yang kemudian sampai hari ini miris ya teman-teman. Jadi
ada salah satu stasiun TV yang mewawancarai Yusuf Mansur. Nanti saya tampilkan di video ini. Pemirsa, di tengah pandemi corona yang membuat banyak bisnis mandek bahkan bangkrut, Ustadz Yusuf Mansur justru mengalami hal yang sebaliknya. Dia memborong saham bank MNC milik konglomerat Haritanu Sudibyo sebesar 80 miliar rupiah. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur harus membayar pajak 100 hingga 200 juta per hari untuk bisnis kulinernya. Sudah ada bersama saya tokoh yang sering dibicarakan. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Yusuf Mansur sekarang udah dikenal sebagai pendakwa, penulis, dan juga sudah ada masuk tuh pengusaha kuliner ataupun bisnis dalam yang sudah sering banget dengan gayanya Betawinya. Iya. Nah, Ustadz, bagaimana sih awalnya kenapa tiba-tiba bisa beli saham yang nilainya cukup fantastis juga 80 miliar rupiah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sih sebenarnya dalam rangka memberikan terus optimisme dan semangat ke internal dan ke seluruh negeri bahwa selalu ada opportunity di setiap kemudian yang tampaknya gelap, suram, mendung, sulit, susah gitu loh. Salah satu opportunity yang saya lihat adalah bahwa tren ke depan semua akan masuk ke digital banking. So saya bilang lah sama teman-teman, ayo dong ikutan, jangan sampai enggak. Nanti kita ketinggalan lagi, kita jadi customer lagi, kita jadi market lagi, kita jadi pasar lagi. Ayo semangat, once ini nanti pum gitu meledak, waduh ini naiknya bisa nggak kira-kira. Tapi kan duitnya itu tidak sedikit Ustadz, duitnya itu dari mana dananya? Aduh kalau segitu mah sebenarnya di industrinya Pak Haritanu misalnya, itu setitik debu aja. Kan Di situ Yusuf Mansur kebingungan gitu. Ketika si pewawancara atau si wartawan ini, presenter ini menanyakan dari mana sumber kekayaan Yusuf Mansur itu dia bingung gitu menjelaskan. Padahal kan kalau orang yang benar-benar pengusaha, yang benar-benar membangun usahanya dari duit yang benar atau dari modal yang benar atau dari uang halal lah ibaratnya kita bicara seperti itu. Atau misalkan pengusaha itu membangun bisnisnya dari nol, dia pasti bisa menceritakan dengan gamblang gitu bagaimana dulu dia berproses, berbisnis, jatuh bangun gitu. Tapi anehnya ketika Yusuf Mansur ditanyakan dari mana dia berawal, dari mana dia mulai bisnis sampai dia sesukses sekarang, itu dia bingung teman-teman. Maka saya itu dalam hati saya menduga gitu, apakah orang ini membangun bisnis-bisnis sekarang sampai dia kaya seperti sekarang itu dari duit sedekah? Apakah dia kemudian, ini saya bertanya ya dan sekaligus menduga ya, apakah kemudian bisnis-bisnis yang kemudian berdiri sekarang itu hasil dari bisnis investasi yang dia bangun bersama orang lain, dia tarik ke sana lalu kemudian dia bangun usaha di situ gitu loh. Contohnya misalkan warung steak and shake itu gitu, dia berinvestasi ke sana gitu, dan duit ini dari bisnis yang lain. Ada banyak bisnis yang kemudian diinisiasi oleh Yusuf Mansur itu mangkrak teman-teman, tidak diketahui sebenarnya mangkraknya kayak gimana gitu, tidak diketahui berhentinya itu kayak seperti apa, apakah karena kekurangan modal, apakah karena masalah eksternal atau apapun, tidak ada. Seperti seolah-olah itu kayak setelah orang menyetorkan uangnya, usaha itu berhenti gitu, berangsur-angsur berhenti gitu. Boleh teman-teman scroll video-video kami di bawah, di mana di situ saya di Jakarta mewawancarai beberapa orang korban dari investasi batu bara. Cerita mereka sama teman-teman. Cerita mereka sama, setelah mereka berinvestasi ada yang 80 juta, ada yang ratusan juta, dari puluhan juta sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran teman-teman. Sama cerita mereka, hampir sama semua, bahwa mereka hanya menerima beberapa kali hasil dari investasi tersebut, kurang lebih 2 atau 3 kali, atau 4 kali gitu, dan itu berangsur-angsur menurun, tapi kemudian sampai hari ini mereka tidak menerima lagi manfaat dari investasi tersebut gitu, dan tidak ada alasan yang jelas gitu, hilang begitu saja. Saya kemudian menduga bahwa apakah ini duit yang mereka terima hanya dari kayak istilah subsidi silang gitu. Misalkan orang menyetorkan 250 juta, ada yang menyetorkan misalkan 1 miliar atau 2 miliar atau 3 miliar. Lalu kemudian duitnya cuma ya udah ini dikasih 50 juta bulan pertama gitu. Seolah-olah hasil, padahal sebenarnya usahanya, bentuk usahanya tidak ada gitu. Setelah beberapa bulan diberikan, mereka kemudian hilang begitu saja gitu. Saya berasumsi seperti itu dan saya berpikiran seperti itu teman-teman. Karena kayak gini, kok tiba-tiba Yusuf Mansur punya saham di warung steak and shake, yang mana dia tidak bisa jelaskan sebenarnya sumber awal modal dia itu dari mana sebenarnya. Bisnis yang dibangun Yusuf Mansur dari nol
bisnis dia ya yang dibangun dari nol, bukan ngumpulin duit orang yang kemudian usaha itu jadi mangkrak gitu. Bisnis yang benar-benar dia bangun dari nol, saya belum temukan hari ini gitu loh. Saya belum temukan sampai hari ini. Mungkin kalau ada netizen yang tahu, mungkin bisa tunjukkan ke saya bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur dari nol, yang mana itu kemudian bisa besar sampai sekarang. PayTrend aja tutup kan buktinya, dan itu masih meninggalkan banyak borok gitu, masih meninggalkan banyak luka. Karyawan belum digaji, mitra PayTrend entah kayak gimana nasib mereka dengan uang yang sudah mereka investasikan, dengan uang yang sudah mereka setorkan. Kemudian kita berpikir, uang dari PayTrend itu kemana sampai hari ini? Uang dari Hotel City itu kemana gitu? Uang dari orang-orang yang berinvestasi di Hotel City itu kemana? Kayak misalkan uang dari Pak Soeharto yang 10 juta di tahun 2012 itu kemana? Kok baru dikembalikan sekarang, dan janji bahwa mereka akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut per bulan itu tidak ada, teman-teman. Mangkrak begitu saja. Bisa kemudian kita berpikir bahwa uang ini diarahkan ke satu tempat untuk kemudian dijadikan bisnis atas nama pribadi dia gitu. Makanya kenapa kemudian saya mengatakan bahwa untuk ke depan saya akan mengulik bisnis-bisnis dari Yusuf Mansur ini. Apa saja gitu, bisnis pribadi ya. Bisnis-bisnis yang dia tidak itu melibatkan orang banyak, umat gitu, tidak ada. Karena ini menurut saya, kalau ini benar-benar bisa terbongkar dan betul apa yang kita duga selama ini, bahwa uang dari sedekah, uang dari hasil investasi umat yang kemudian investasi itu menjadi mangkrak, dialihkan ke usaha lain atas nama lain, ini kejahatan, teman-teman. Ini kejahatan luar biasa gitu. Mari kita lanjut membacakan sedikit komentar dari netizen. Mari boykot sticknya. Modusnya kan memang gitu, kita aja yang mudah dikadalin, pakai topeng ustadz atau kiai, ambil uang dari jamaah, digunakan untuk usaha di tempat lain. Aman, sederhana sebenarnya cara main penipu itu. Samalah kayak persoalan. Yakinlah sengsara orang seperti itu. Intinya mari boykot yang berbau Mansur. Sejak bebek goreng Selamat punya jaman, ogah makan di tempat tersebut. Bagus. Jangan pernah lagi mampir di warung stik milik penipu. Bertahun-tahun makin terungkap dan makin bertambah korban-korban kezaliman si Ucup Kupret. Kenapa kok susah amat diringkus ini Ucup? Apa si Ucup kebal hukum? Kok nggak kapok-kapok urusan sama orang itu? Ngajak orang-orang patungan uang, setelah itu uang terkumpul miliaran lalu dibawa kabur oleh Tuyul Mansur. Banyak orang yang berpikiran seperti ini. Pak Darso, saya mau nanya, itu umroh merdeka PayTrend dan program-program PayTrend lainnya berhak untuk dipulangkan dengan ditutupnya PayTrend? Dia nanyanya, bisa wawancara OJK Pak? Dia tanya Pak Darso. Ya, seperti itu komentar dari netizen. Sebenarnya ada banyak komentar, saya ambil beberapa komentar saja. Dan ada beberapa komentar yang itu mewakili perasaan saya gitu, bahwa apakah mungkin bahwa uang-uang yang sudah disetorkan oleh para investor ini dialihkan untuk kemudian dia membuat usaha lain gitu, atau untuk dia berinvestasi di tempat usaha lain. Ini Yusuf Mansur dan Allah yang tahu. Semoga saja itu ke depan bisa terbongkar dan bisa kami bongkar. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.